follow dan kita akan belajar tentang God can change our life if we accept Jesus. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan semua firman Tuhan yang kalian dengar. I kiss you! Show me your ways, your truth, your truth. Oh, my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. Oh, my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. It's you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Lord, day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Oh, I trust in you. Yeah, I trust in you. Oh, I trust in you, my Lord. I trust in you. I can. Yeah. Change, do you see the change? In the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt. Change, do you see the change? In the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt. And I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed. Totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord.
Ya, move. Satu, dua. Hup. Wah, semangat. Wah, semangat. Hah? Halo Simon. Bang Aris, Woi, bawa apa itu? ini untung kamu tanya. Kamu kok? Kan kamu selama ini sering ngasih permainan sama saya. Nah, ya. Sekarang waktunya Yeah. saya kasih permainan. Saya bersemangat. Tahu permainannya apa? Nggak tahu. Permainannya adalah Marco Polo. Tahu kan? Oh iya, kayaknya saya tahu Tahu kan? deh. Tahu. Nah, tapi kamu harus ditutup matanya. Ya, terus sebutin kan kalau kamu Marco, saya Polo gitu. Iya, terus cari saya. Ya, Kalau betul. dapat, Baru kamu dapat hadiah. Oke, kalau Oke. gitu saya tutup mata ya? Iya. Oke. Mau saya bantu atau tutup mata sendiri? Bantu boleh. Oke, sebentar ya. Saya pegangin. Oke. Udah. Kamu kalau saya ngomong Marco, kamu Polo ya? Iya. Oke. Saya Marco, kamu Polo, kebalik. Oh, enggak, saya Marco, kamu Polo kan, Oh, jadi iya. saya cari kamu. Oh ya udah tuh. Oh. Udah kelihatan nggak? Mana Kamu ya? lihat saya nggak? Marco. Polo. Ah, sini. Marco. Kok nggak kelihatan ya? Mana ya? Polo. Kena. Aduh. Kena. Aduh, kok bisa dapet sih? Iya dong. Kamu bisa dapat saya dari mana? Saya nggak bisa lihat. Tapi Tapi saya bisa cium bau kamu. saya bau banget ya. bau Iya, dari. saya belum mandi 2 hari. Pantesan. Pantes ya. Makanya cepet ketangkap. Nah, Oke. ngomong-ngomong, tapi kok saya jadi waktu main ini, Nah, saya jadi ingat sesuatu. saya tahu. Apa? Kamu ingin berterima kasih kan sama aku kan? Karena aku mau ngasih hadiah. Oh iya, Hah? tapi bukan itu juga. Terus apa dong? Saya ingat cerita Hah? Alkitab, Apa tuh? perjalanan ke Damaskus. Damaskus. Apa itu ya? Bukan ini ya, bukan buah-buahan ya. Emang apa? Kota itu Damaskus. Oh, Damaskus itu Tahu berarti tahu yang siapa tuh yang sering ngebunuh orang tuh? Si Saulus. Oh iya, Saulus. Dia Nah. kan ngebunuh banyak orang kan? Iya. Siapa yang percaya sama Tuhan dia bunuh. Nah, itu kan jahat kan? Ih, banget lah. Tapi di tengah jalan dia Hah? ini apa? Ketemu sama Tuhan Yesus. Oh iya. Nah, itu mengubah hidupnya. Oh. Terus. Jadi sekarang Saulus berubah jadi Paulus dan dia menjadi pengikut Tuhan yang setia, mengabarkan Injil kemana-mana. Iya. Memberitakan Tuhan Yesus kemana-mana. Wah, Oh, luar biasa. hebat ya. Iya. Oh. Sekarang saya tutup matanya ya. Oh, boleh. Ya. Jadi nanti sama kayak kamu permainan lagi. Enggak, kamu keluar dari sini. Hah? Kok bisa? Iya, soalnya saya mau kamu jadi sama seperti Saulus tadi. Oh, ya udah deh, boleh. Atau gak usah ditutup deh. Hah? Ini saya kasih sebagai ikat kepala aja. Oh, gitu. Oke. Berarti saya keluar terus cari orang gitu atau gimana? Ya, kamu akan menjadi seperti Oh? Paulus. Oke, Jadi baiklah. kamu akan menjadi ini adalah momen yang mengubah hidup kamu. Kamu akan berubah, akan menjadi yang seperti kemarin yang kita belajar itu 8 minggu Oke, loh. baik, Ya kan? Kita udah belajar banyak kan kemarin Ya, kan? Oke. Ya udah berarti saya mau cari Tuhan dulu ya. Bukan mencari Tuhan, Cari apa? cari kebenaran. Oh ya, cari kebenaran. Dan jangan lupa mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ya udah nanti aku kunjung lagi ke sini ya. Jangan, nggak usah. Kenapa? Hah? Saya bosan lihat kamu. Ya udah. Enggak, saya bohong. Ya udah lepasin. Tapi Lepasin satu saya. saat nanti kita ketemu lagi. Iya, tapi lepasin Kamu ini. ke arah sana, kamu ke arah sini. Tunggu dulu. Lepasin. Ya udah Allah, sana. no. Banyak drama dia. Ya udah, guys. Kita terus move ya. Jangan lupa kita bergerak terus ke arah positif dan jangan lupa Tuhan Yesus selalu akan beserta dengan kita. Nah, sampai jumpa di tema selanjutnya. Kita move. You hold the world in your hands. You put the stars in their place. You help me understand, and you guide me for all my days. And everything I do, I will keep my eyes on you.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami hanya berseru kepada-Mu Tuhan. Saat kami Tuhan melakukan hal yang tidak baik Tuhan, mungkin saat kami salah jalan Tuhan, Engkau yang menerangi setiap langkah kami Tuhan.
Hari ini kami mau belajar Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh siap Tuhan mengabarkan Injil keselamatan-Mu Tuhan. Dengan mulut kami Tuhan, kami ingin beritakan Injil-Mu Tuhan kepada semua orang Tuhan. Kami ingin Tuhan semua tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang layak Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Biarlah setiap lidah, mulut Tuhan memuji nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Hai kids, yeay! Kok sepi ya? Duh, mana nih adik-adiknya? Ayo dong! Kak Andris mau lihat dulu nih, mana nih? Udah siap nih kayaknya. Kak Andris panggil ya sekali lagi ya. Hai kids, yeay! Halo adik-adik Hai Kids, berjumpa kembali bersama dengan Kak Andris yang akan membawakan cerita Alkitab hari ini. Tapi sebelum itu, Kak Andris mau nanya dong, kalian gimana? Sehat kan? Sehat pastinya. Sama kayak Kak Andris nih, tetap semangat dan tetap sehat dong pastinya. Hari ini Kak Andris mau ajarkan sebuah permainan yang bisa kalian lakukan di rumah. Permainan ini bernama Marco Polo. Pertama-tama kalian harus mencari minimal dua orang untuk diajak bermain. Kalian bisa ajak mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman kalian. Kemudian kalian harus mencari ruangan yang cukup besar untuk bermain. Nih sama nih kayak Kak Andris nih, besar ya ruangannya ya. Nah, jadi luas. Tentukan salah satu di antara kalian untuk menjadi pemain yang di tengah. Kemudian, pemain yang di tengah harus menggunakan penutup mata. Setelah itu, kalian harus berdiri di tengah. Kemudian kalian harus menangkap siapa saja pemain yang lain. Ketika tertangkap, maka harus berganti peran. Yang tertangkap menjadi pemain yang menggunakan penutup mata dan harus menangkap pemain yang lain. Peraturannya adalah deng jeng 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 jeng. Kalian tidak boleh keluar dan meninggalkan ruangan bermain. Kemudian setiap kali pemain yang mengenakan penutup mata berteriak, "Marco!" Kemudian pemain yang lain menjawab, "Polo!" Oke? Mudah kan permainannya adik-adik? Sekarang Kak Andris akan tunjukkan dan peragakan untuk kalian. Kalian siap? Hai Kids! Yeay! Three, two, one, go! Marco! Polo. Marco! Polo. Gimana? Seru kan permainannya? Pasti kalian bisa dong. Jangan lupa ajak papa, mama untuk bermain dan mengawasi kalian. Ajak juga ya adik, kakak, dan teman-teman kalian semua untuk bermain bersama kalian. Waktunya sekarang Kak Andris akan bercerita Alkitab untuk kalian. Kalian siap? Siap mendengarkan?
siapkan hati, siapkan Alkitab, kakak akan bercerita. Nah, cerita Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, yaitu tentang pertobatan Saulus. Begini ceritanya. Ada seorang Yahudi bernama Saulus. Ia sangat membenci para pengikut Yesus. Setiap hari, ia menangkap pengikut-pengikut Yesus yang ada di kota Yerusalem. Ia memasukkan mereka ke penjara dan bahkan mereka membunuh mereka. Setelah semakin banyak pengikut Yesus yang ia tangkap dan ia bunuh, Saulus menghadap imam besar agar Saulus diizinkan untuk pergi menangkap dan membunuh pengikut-pengikut Yesus di kota Damsyik. Lalu, Saulus dan teman-temannya pergi ke kota Damsyik. Namun di tengah perjalanan terjadi suatu mukjizat. Tahu adik-adik apa itu? Ada cahaya yang sangat terang bersinar dari langit, menyinari kedua mata Saulus, sehingga ia menjadi buta dan tidak dapat melihat. Kemudian Saulus bertanya, "Siapakah itu?" Lalu muncul suara dari langit menjawab, "Aku adalah Yesus yang engkau sakiti. Sekarang pergilah ke kota dan aku akan memberitahu apa yang harus kamu lakukan." Kedua mata Saulus menjadi buta dan kedua orang temannya membawa Saulus ke kota. 3 hari kemudian, datanglah Ananias yang diutus oleh Tuhan. Lalu Ananias menumpangkan tangan pada mata Saulus dan berdoa, sehingga Saulus dapat melihat kembali. Sejak saat itu, Saulus menjadi pengikut Yesus dan ia mengganti namanya menjadi Paulus. Ia dibaptis dan mulai menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Paulus bahkan pergi untuk memberitakan Injil. Haleluya! Haleluya adik-adik. Oke adik-adik, ketika Saulus memutuskan untuk percaya pada Yesus, hidupnya berubah. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Saulus berubah menjadi Paulus dan ia pergi mengabarkan Injil ke banyak tempat. Ia juga menulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Ketika kita memutuskan untuk ikut Yesus, Tuhan akan mengubahkan hidup kita dan memakai hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Adik-adik juga harus selalu ikut Yesus ya, supaya kehidupan adik-adik semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Oke adik-adik, untuk tema hari ini berarti temamu 4 minggu sudah berlalu. Dan jangan sampai lewatkan tema-tema selanjutnya. Oke, Kak Andris pamit. Bye-bye, iKids. Yeay! Adik-adik, dalam permainan Marco Polo, seorang yang berjaga sambil ditutup matanya akan berjalan bolak-balik di dalam ruangan untuk menangkap pemain yang lain. Saat ia berjalan menuju arah yang salah, ia mengucapkan Marco dan temannya akan menyahut Polo, maka ia akan tahu kalau ternyata ia menuju arah yang salah. Dan ia segera berbalik untuk menuju ke arah yang benar sehingga dapat menangkap pemain yang lain. Dalam cerita Alkitab kita hari ini, kita melihat seorang yang bernama Saulus berbalik arah 180 derajat. Ia tadinya menangkap dan membunuh pengikut Yesus. Tapi ia kemudian berbalik menjadi pengikut Yesus dan bahkan ia pergi untuk menginjil ke tempat-tempat yang jauh. Adik-adik, Saulus dapat berubah menjadi Paulus setelah ia melihat terang yang ajaib dan matanya menjadi buta. Kemudian setelah matanya dapat melihat kembali, ia seketika berubah menjadi pengikut Yesus. Ia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan adik-adik. Adik-adik, kita mungkin tidak menangkap pengikut-pengikut Yesus seperti Saulus. Tapi kita juga harus berbalik dari kehidupan kita yang sia-sia dan memutuskan untuk mengikuti Yesus. Mungkin saat ini kita hidup semau kita sendiri adik-adik, mengikuti apa yang kita suka. Misalnya, saatnya kita belajar, tapi kita lebih senang untuk bermain, maka kita akan memilih untuk bermain dan tidak belajar. Atau mungkin kita suka memilih-milih makanan.
kita nggak mau makan sayur. Kita maunya cuma makan nugget atau sosis. Maka kita akan memilih melakukan apa yang kita suka aja. Itu karena kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Kita hidup suka-suka kita adik-adik. Yang kita suka, kita akan makan. Yang kita tidak suka, kita tidak mau. Yang kita suka, itu yang kita lakukan. Dan yang kita tidak suka, kita tidak mau lakukan. Padahal adik-adik, tidak semua yang kita suka itu baik untuk kita. Dan banyak hal yang kita tidak suka sebetulnya baik untuk kita. Lalu, kita harus bagaimana adik-adik? Ikut keinginan kita, salah. Ikut yang kita suka, salah. Lalu, kita ikut siapa? Jawabannya adalah kita ikut Yesus adik-adik. Hari ini kita belajar dua hal supaya kita dapat berbalik dari kehidupan kita yang sia-sia dan mengikuti Yesus. Yang pertama, rip off your blindfolds. Yang pertama, kita itu harus buka penutup mata kita adik-adik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus sadar kalau kita selama ini hidup dengan cara yang salah, tapi kita seringkali tidak sadar. Hari ini kakak mau membuka mata kalian dan kalian dapat melihat ke dalam kehidupan kalian. Kalian pikirkan, kalian tanya sama diri kalian sendiri, atau kalian tanya sama papa mama. Apakah ada sifat atau sikap atau perbuatan yang kalian lakukan selama ini adalah hal yang tidak baik dan merupakan kesia-siaan. Misalnya, tidak mau makan sayur, atau bermain game terlalu lama, atau sering ngisengin adik atau kakak kalian. Kalau kalian sudah menyadari apa yang harus diubah, sekarang kalian harus buka mata dan dengan sadar kalian berubah. Bagaimana caranya agar berubah adik-adik? Caranya adalah yang kedua, ask Jesus to become our light. Supaya kita dapat berubah, caranya adalah kita minta Tuhan Yesus untuk menjadi terang dalam kehidupan kita adik-adik. Kita berdoa, minta Tuhan Yesus untuk menuntun kehidupan kita, menerangi jalan kehidupan kita adik-adik. Sehingga kita tahu kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Supaya kita bisa tahu dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus baca Alkitab kita adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita apa yang menjadi kehendaknya di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Nah, setelah adik-adik sadar apa yang harus kalian ubah, kemudian kalian berdoa minta Tuhan Yesus menerangi kehidupan kalian. Maka kalian harus melakukannya adik-adik. Kalian harus segera berbalik 180 derajat dan ikut Yesus. Kalian harus berbalik dari cara hidup yang sia-sia dan memutuskan untuk ikut Yesus. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kalian. Dan jangan lakukan apa yang Tuhan tidak senang. Karena apa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adik-adik. Jadi kalau kalian ingin hidup benar, ini adalah kesempatan kalian. Ikuti Yesus seumur hidup kalian. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang boleh menerangi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang membukakan bagi kami Tuhan apa yang harus kami ubah, apa yang harus kami perbaiki di dalam kehidupan kami, apa yang harus kami tinggalkan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami adik-adik di rumah mau untuk ikut Yesus, mengikuti Engkau Tuhan seumur hidup kami. Tuhan yang pimpin kami, kehidupan kami di dalam terang Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, serahkan setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada di dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sampai di akhir dari tema Move. Kita akan belajar dengan tema yang baru minggu depan. Wow, kalian pasti excited kan? Kalian sudah belajar banyak permainan selama 8 seri tema Move ini. Dan kalian juga akan belajar sesuatu yang juga menarik minggu depan. Kalian penasaran? Oke, kalau gitu pastikan kalian untuk ikuti ibadah iKids minggu depan ya. Kakak sekarang pamit dulu. Sampai jumpa adik-adik iKids. Yeay! Bye-bye. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini.
Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord, says Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord, says Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your strength straight. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord, says Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord, says Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord With all your heart, trust in the Lord. With all your heart, trust in the Lord, says Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord, says Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord, says Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord, says Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord.